Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita pada saat ini dalam kebaktian ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah Eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu Eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal, ya 5 sikal, dan 10 sikal, ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi umat Israel. Demikian bunyinya. Pernah Ratu Inggris memberi grasi kepada seorang penjahat yang sudah divonis hukuman mati. Tapi karena nampaknya dia dipenjara sebelum dieksekusi, katanya banyak perubahan. Dan pengacaranya mencoba mengedepankan hal-hal yang tidak muncul pada waktu pengadilan dia. Mereka tidak meminta peninjauan ulang, tapi langsung meminta grasi kepada ratu. Ratu akhirnya menetapkan dia bebas.
bebas dari penjara, bebas dari hukuman mati. Tetapi setelah dia bebas, belum 1 hari pun dia menikmati kebebasannya, dia sudah kembali kepada kejahatannya, kembali kepada sifat semula. Polisi semua ribut, mereka jadi capek, semua masyarakat mengutuk. Kalau di bahasa Batak, mereka semua mengatakan, tuh nasohase ya on. Itu haruar madoh akka guarina iko binatang mulu halak kita. Aihi tapi pasti tidak setuju kalau ada orang yang begitu. Pada waktu Kemenhukam membuat keputusan tentang asimilasi, semua orang berharap-harap cemas, semoga mereka bisa menjalankan berbaur dengan lingkungan dan bisa meninggalkan kejahatannya. Karena kita semua tidak setuju kalau orang seperti itu yang sudah diberi pengampunan, terutama diberi gerasi, tapi kembali kepada sikap semula. Kita pasti semua seperti itu. Tapi kita lupa bahwa kebanyakan yang beragama Kristen itu menghidupi hidup yang seperti itu. Dia sudah tahu dia telah dibebaskan oleh Tuhan, dibebaskan dari dosa dan maut, dan itu bukan hanya keputusan mulut, bukan hanya dengan cap kerajaan, tetapi itu dilakukan dengan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia rela berkorban, dia rela menderita, dia rela mati ganti kita, dia rela menjadi dosa karena dosa kita ditimpakan kepada dia, hanya supaya kita dibebaskan dari dosa dan maut. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita memang mengalami pembaharuan? Tidak seperti orang-orang yang masih dikuasai dosa. Itu sebabnya dalam firman ini kepada kita diserukan oleh Tuhan kita, hiduplah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara-saudaraku, Nabi Yehezkel itu bernubuat di pembuangan Babilonia karena dia telah ikut ditawan ke sana bersama semua ahli-ahli dari Israel tahun 597. Yerusalem belum dihancurkan, tapi dia bernubuat mengenai hukuman-hukuman yang akan datang dari Allah. Tetapi mulai dari pasal 33 sampai 48, nubuatan dia beralih menjadi nubuatan pengampunan dan keselamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dan khusus pasal 45 ayat 9 sampai 17 ini, Tuhan berpesan kepada mereka melalui Yehezkel, apabila kau nanti diselamatkan, beginilah kehidupanmu. Harus nyata kehidupan orang yang telah diselamatkan. Pertama, harus ada kebaharuan hidup. Harus ada kebaharuan hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan bahkan kita sebenarnya sebagai orang yang diselamatkan
harus bisa mencapai Ibrani 5 ayat 14, mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, setiap orang yang sidi, dalam bahasa Batak dikatakan madua sepak kakung, itu berkat yang diberikan kepada kita. Jalo hamuma pasu-pasu siat dihapata amatta. Doh janana na Tuhan Yesus Kristus doh jatuh di perbadia. Saya dipergugui mahamu maralohon nasa najat. Jala didongani mahamu patupahon nadengkan. Itulah kehidupan orang yang telah diselamatkan nauk pinaluan di dewata. Sedosa dosa kematian marhite pakokopon ni Yesus Kristus. Bagaimana itu? Dikatakan di dalam firman ini, pertama, jauhkanlah kekerasan dan aniaya. Paholang pangarupaon dohot hamaguan. Jauhkan. Dalam bahasa Batak didok paholang. Itu untuk menekankan, mengingatkan mereka bahwa penganiayaan, aniaya itu, kekerasan itu sudah melekat dalam hidup mereka. Kalau kita baca semua nabi-nabi itu, Yesaya, Amos, semua mereka selalu menekankan, apalagi Yesaya, tangan berlumuran darah karena perbuatan kepada teman-teman. Bahkan setelah mereka kembali dari pembuangan Babilonia, sebagaimana yang dikatakan oleh khotbah pada tanggal 6 Oktober 2022 dari Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Tapi saya baca ayat 1 sampai 4 untuk mengingatkan kita kembali. Dikatakan di dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai 4, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat, yang juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sesama mereka. Sehingga Nehemia berkata kepada mereka, sedang waktu kita di pembuangan Babilonia, kita semua mergugu untuk membebaskan teman-teman kita yang sudah sempat diperbudak di sana karena ada mereka yang mengalami seperti itu. Tapi kenapa di sini sekarang justru kalian melakukan seperti itu? Luar biasa. Itu makanya Yehezkiel mengatakan, nanti kalau kamu sudah dibebaskan, jauhkan itu. Paholang. Jangan lagi melekat di dalam diri. Dan ini yang sering terjadi di dalam perjalanan dunia ini. Semakin modern, gap antara orang kaya dan orang miskin semakin nyata. Dan akhirnya terjadi penyesahan kepada orang-orang yang lemah. Mengapa begitu? Bangsa Israel itu mengapa begitu? Pertama, karena mereka lupa bagaimana Tuhan memelihara mereka waktu mereka di gurun. Mereka dipelihara dengan memberi manna. Mereka mau diingatkan Tuhan. Hidupmu ini manna. Mengapa manna diberikan? Manna itu dikatakan Tuhan, kumpulkan
Cukup untuk kamu makan satu hari ini. Dan memang kalau ada mereka mengumpulkan lebih, mana tahu nggak datang besok lagi langsung busuk. Mana itu busuk bukan karena kualitasnya, bukan. Karena pada hari ke-6 Tuhan mengatakan kumpulkan 2 kali lipat, karena hari ke-7 kamu nggak bisa bekerja, nggak busuk. Mereka mengumpulkan, Tuhan memerintahkan, kumpulkan, sisihkan di tabung emas, supaya ada peringatan kepada keturunanmu sampai 40 tahun dan 100 tahun nggak busuk. Tapi kalau mereka tidak menikmati itu sesuai dengan firman Tuhan, busuk. Mengapa begitu? Karena Tuhan ingin mengingatkan mereka. Tuhan memberi mereka makan bukan supaya mereka tetap di gurun pasir itu. Sekiranya Tuhan memberi umpamanya sekaligus, ini kebutuhan untuk 10 tahun, pasti mereka akan mengatakan, Tuhan, Musa, gak usah kita capek-capek, kita jalan terus, sudahlah, di sini aja kita. Udah cukup untuk 10 tahun. Tapi Tuhan hanya memberi. Mengapa Tuhan memberi manna? Supaya mereka setiap mau tidur harus berdoa, tentu berdoa. Tuhan, sutuk sorobi mersugud. Dan mereka pasti cepat mengatakan kepada anak-anaknya, nanti besok ya cepat bangunnya. Karena kalau sudah sempat pagi, dia melebur, dia cair. Kumpulkan cukup untuk kamu. Mereka lupa. Dan manusia sekarang ini juga lupa bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tuhan memberi kebutuhan kita supaya kita bisa berjalan terus menuju kerajaan Allah. Supaya jangan itu yang menjadi kita percayai. Sekarang ini dalam zaman modern ini, kalaupun ada kita yang punya deposito, punya tabungan sampai miliar, sampai mungkin triliun, nggak salah, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan jadi itu yang menjadi hapusanmu, harus tetap Tuhan. Jangan karena itu jadi kamu ingin jadi di dunia ini terus. Harus tetap melangkah menuju kehidupan Tuhan, semakin matang untuk menuju kerajaan Tuhan. Karena hal itulah maka mereka akhirnya jadi kekerasan, pengaruh paun, penganiayaan kepada sesama. Dan mereka menjadi rakus. Kehidupan mereka menjadi seperti apa yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Si lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Hidup manusia yang mengharapkan kehidupan di dunia ini, dan yang akhirnya membuat hartanya, uangnya menjadi gantungan hidupnya bukan Tuhan, dia pasti jadi rakus. 2 anak lintah, hanya 2 anak lintah. Kalau dia sudah sempat lengket di kaki kita menghisap darah kita, dia enggak pernah mengatakan, bah, adong ko piang dikutahi sedanai, masaya oleh dia asa adong di mana, enggak ada itu. Terus hisap. Akhirnya dia menggelembung, sel-sel tubuhnya rusak, akhirnya jatuh dan mati. Kalau begitu kita terhadap harta dan terhadap uang, sampai melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap sesama kita, akhirnya akan begitu. Kita akan menjadi rakus, akan seperti api dikatakan. Ada 4 dikatakan, saya kasih 1 api. Api itu ada teka-teki orang Batak dulu. Hulik kulingat sa. Aha, ia tik kemek dongan
dung belgaga bealo inna ahamai api. Karena waktu dia kecil ya memasak, macusudu akan tua-tua, ya. Tapi kalau dia, dan susahnya api itu makin banyak kita kasih, dia makin membesar. Makin banyak dikasih, makin membesar. Demikian kerakusan itu. Kalau sudah mempercayai itu, semua akan dia lakukan supaya semakin banyak, akhirnya dia menjadi api yang membakar sesamanya, membakar bahkan bisa juga bangsa dan negaranya. Seperti yang kita hadapi sekarang ini. Saya pikir semua pegawai Kementerian Keuangan udah mencaci maki anak siapa itu, mencaci maki si Murio, pola nala ni bayok bedi susai besudin. Dan sampai begitu kita lihat datang Pak Mahmud 300 miliar. Setelah diperiksa lagi 349 triliun. Bisa hanya karena beberapa orang negara ini rusak. Kalau sudah dihinggapi kerakusan, oleh sebab itu jauhkan itu. Jauhkan. Supaya itu bisa hilang dari diri kita. Pangaruh paon, hamagoan itu. Kita harus menghayati Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, kata Raja Salomo. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Luar biasa. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kemiskinan jangan berikan, tapi kekayaan juga jangan berikan. Permintaannya cukup sederhana. Biarkanlah aku menikmati yang menjadi bagianku. Dan itu sebenarnya hidup yang paling baik. Kalau umpamanya banyak harta kita, mamurajok kita, padahal bagian kita saja tidak bisa kita nikmati, kan sangat sakit. Pernah begitu ada ibotona dapat jabunitona hula-hula nama dapat ibotona. Itu telepon itu masih ulama merkoban. Roh itu ibadah matong. Si Panganon. Susahnya kita orang Batak ini, orang Timur ini semua. Kalau kita menerima tamu, kita menyiapkan makanan yang enak bagi kita. Bukan yang enak bagi tamu kita. Yang enak bagi kita. Kalau orang Barat kan bertamu, ditanya, saya mau apa Pak? Mau menamu kamu. Ya kapan? Tanggal sekian. Terus ditanya itu. Makanan apa kesukaanmu? Bailok paito na umatong, ibain taksang, ibain kan. Datanglah hula-hulanya, basay, dangyan lang, saksangong. Itu saksang itu lomo itu. Ay subuhi biyaw ito jagal babi ina. Kalau itulah ikan ikan laut itu. Ay dang bubi walang ikan laut. Damuru may tonay. Ay dia lo ahade ito walang ngamuin na ay sonay separa di huni irok may manor ng mabay. Sangat sakit kalau bagian kita pun tidak bisa kita nikmati. Padahal kita banyak punya harta. Mengatakan cukup itu adalah buah iman. Makanya selalu saya katakan, jangan minta dari Tuhan apa yang kau butuh, apa yang kau inginkan. Tapi mintalah dari Tuhan apa yang kau butuhkan. Itu sebabnya dikatakan yang kedua di dalam firman ini,
Jauhkan, tapi lakukan keadilan dan kebenaran. Lakukan keadilan dan kebenaran. Ulahun uhum dohot hati goran. Ada yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berbicara mengenai hukum, hukum Allah itu sangat berbeda dengan hukum dunia ini. Hukum dunia itu berintikan keadilan. Semua kita tahu hukum bukan apa yang benar, apa yang salah. Tapi hukum adalah kesepakatan mana yang berlaku. Intinya selalu keadilan supaya adil. Tapi hukum Tuhan tidak. Hukum Tuhan itu intinya kasih. Dan kita hidup patik perjul saat pas sapuluhun kasih kepada Allah dan sesama. Oleh sebab itu kalau dikatakan di sana lakukan keadilan, itu adalah keadilan kasih. Keadilan bagi orang Kristen bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, bukan. Tapi mengampuni orang bersalah, menolong orang yang lemah, itu keadilan. Mengetahui apa yang menjadi bagiannya dan membiarkan sesamanya menikmati bagiannya, itu keadilan. Kebenaran dikatakan di sini tadi, ukuran-ukuran, takaran-takaran, gak ada lagi pada kita itu sekarang, itu yang berlaku pada mereka dulu. Aka suhat-suhat nani dok naison, saya sendiri nggak mengerti lagi itu entah apa itu. Tapi yang pasti dikatakan di sana, jangan berbohong, jangan berdusta, benar-benar kebenaran yang dikatakan di sini, sitok-sitong bayan. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini. Nasi tongima, upamana kalau datang sintua, kalaupun masih ada itu di kita, sintua mangido pilih bulanan, tikiholan, dah iso namat tak inna, apa itu isi amat tak, ipangiro, bah kebetulan lawin atas satu kinina, nasi tok sitongima. Itu sebabnya di gereja kita tidak sistemasi apa itu perpuluhan. Kita akui perpuluhan, tapi tidak kita gunakan sistem itu karena selalu bisa menimbulkan masalah. Idok perpuluhan apa? Sobinoto mengatik kos. Nasi tok sitongima. Asa betul-betul boy di bawah 10 tahun benar-benar hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Yang kedua dikatakan dalam firman ini, hiduplah sebagai orang yang telah diselamatkan, persembahkan tubuhmu, persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Banyak orang yang mengatakan kepada saya opung gak suka menyanyikan 204 ayat 2 nasanani lehonme, Tuhan karuniamu. Karena dia pikir dia memberi persembahan atau 10.000 itu atau 20.000, kemudian pada penutupan minggu dia menyanyi Tuhan nasanani lehonme, tapi kalau 10.000 doilean nina. Memang kalau begitu pemahaman kita sering berdosa menyanyikan itu. Kalau begitu pemahaman. Tapi harus kita ingat, di hidup orang percaya sebenarnya ada 3 ibadah. Ibadah pertama yaitu ibadah ritual, itu minggu, pertangyangan dan apa semua yang kita lakukan secara ritual. Yang kedua ibadah sejati. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Yang ketiga ibadah yang murni dan bercatat dan tidak bercatat. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda pada kesusahan mereka dan menjaga supaya dirimu jangan dicemarkan oleh dunia.
Oleh sebab itu di HKBP, kalau kita beribadah seperti ini, ibadah ritual, kemudian kita ada katakan amin, 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 kita keluar gereja, kita tutup gereja, sudah selesai ibadah kita. Tidak, kalau di HKBP tidak. Itu yang sering tidak kita ketahui. Kita selesai amin, amin, kita buka gereja, kita keluar, kita masuk kepada ibadah kedua dan ketiga. Mempersembahkan tubuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita kepada Tuhan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial sambil menjaga supaya hidupmu jangan dicemarkan oleh dunia ini dalam kehidupanmu. Selesai kita lakukan ibadah kedua dan ketiga, kita masuk lagi kepada ibadah yang pertama, kepada hari Minggu yang depan. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa dua persembahan, itu semua yang kita persembahkan dalam hidup kita sehari-hari itu, dan yang kita kumpulkan saat itu yang kita doakan. Makanya kita katakan nasanani lehonmi. Maaf amang enang kalau saya singgung. Dulu di HKBP dua persembahan itu hanya ada pada waktu kebaktian Minggu. Periksa agenda pemberkatan nikah, nggak ada di situ dua persembahan. Di pertanyaan pun dulu, pertanyaan sektor WEK, nggak ada di situ persembahan dulu dua persembahan. Itu saya jelaskan dulu waktu saya ketua pendeta, waktu saya Epurus saya jelaskan. Tapi ya mungkin mereka menganggap itu pendapat yang bodoh dari orang tua. Karena semua itu kita doakan dan kita nyanyikan waktu persembahan Minggu itu. Semua persembahan kita satu Minggu itu kita bawa dalam ibadah Minggu itu kepada Tuhan. Karena semua hidup kita ini yang harus kita persembahkan. Kita harus tetap melakukan ibadah itu secara sempurna. Tapi itu tidak berarti menyepelekan persembahan kita yang kita kumpulkan itu, persembahan bulanan kita dan seterusnya. Jangan sitok-sitok. Kita sangat sering menyanyikan apa itu? Dison hubuat Tuhan parbueni nguluku naso tardoknian daksi sedia maargana Tuhan. Tapi sering itu jadi nyanyian kemunafikan. Saya taruh sedia margana Tuhan. Tapi yang betul-betul saya nasarwatan Natalioni kan. Saya pernah waktu baru ini, waktu pesta Gotilon di HKI Pondok Bambu, saya diminta memimpin. Saya katakan bahasa Indonesia pesta panen. Jadi saya katakan aja dalam bahasa Batak ya, pesta Gotilon. Jangan karena ini pesta Gotilon berlomba-lomba kalian menggotil yang ada sama kalian itu untuk persembahan. Bagi bisa ini kan? Igotil na yang di Batak. Ini kita sedang ada, saya pikir acara untuk mengumpulkan persembahan untuk kebutuhan operasional gereja ini. Unang gotilihamu. Kita halak batahun memberikan kepada hula-hula aja kita. Coba jogotil hamu mangalet tu hula-hulamu tudu-tudu di si panganoni. Holap pingkol lailak kamu badang paleaun nam. Alai saya dah horboy liak kamu kan? Ai si dulu na, isi dua liang na, isi dua huri-hura. Aku mangalet dek kepetu borumuna. Mulu saya tapi kebelga, mulu tulu baik kebelga, mulu lima. Coba lihat kamu tu borumuna holan ulinai, ulunai gotil hamu liak kamu buti. Ay namar huwa do hamu, do raja yang midangin naon. Hapi mulu tu de bata say gotil hamu buti ay bano. Hapi siat de bata doi, nanilo muna tu hula-hula muna susak hula-hula muna siat de bata do. Nanilo muna tu borumuna siat susep borumuna ini siat de bata do. Hapi mulu tu borumuna, oh itu tabu, tu hula-hula itu tabu. Si patah sampai libas ihurai pamangan ni hula-hula nang mangalea budi. Apa mau lu tu dia bata igotil.
Jian non mulai papungusong ani hamu ay pilit tu debatari. Sitok mah. Dang nama dok konau mulu namang gotil unang be holan 100.000 daw. Karena bukan jumlahnya, bukan. Jangan kamu anggap kalau puluhan juta yang kau berikan itu sudah bukan lagi manggotil, enggak. Tapi 50.000 pun yang bisa dikasih itu sudah bisa itu menumpahkan manggomak, bukan manggotil. Seperti persembahan janda yang di Markus 12 itu hanya 1 sen, 2 ringis. Yesus mengatakan itu lebih besar dari yang diberikan orang-orang kaya itu. Bukan jumlahnya, tapi hitung berapa yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu sekarang, hitung berapa. Stok main na, ikut stok ukuran nai. Mulu barani human doktu de bataro pani, bahola cejuta do ilakut wau Tuhan nai deposito ko bolo cejuta do hape ok 1 miliar asot mengibuat Tuhan ni. Stok itu, unang gotil. Ate, lewat stok tu de bataro. Jalaido na saya syukur-syukur rohaku di bagasa sentralisasi. Saya tidak mau mencampuri itu karena itu bukan tugas saya lagi. Yang jadi heran saya, keputusan sinode gorang 55% dari persembahan semua yang di gereja itu. Tapi kemudian ditetapkan harus sekian dari HKIP Bandung Marnatinata, harus sekian dari mana yang mereka pilih? Target atau persembahan? Kalau memang sudah dikatakan 55%, ya tunggulah berapa itu yang 55%. Masa kita paksa kota Jamaah memberi persembahan? Yang penting putuskan mana. Kalau 55%, ya itu tunggu aja. Karena itu harus kerelaan. Saya katakan pun tadi unang manggotil harus kerelaan. Karena itu adalah pemberian kepada Tuhan. Uang yang mereka kelola itu jangan lupa mereka. Yang dikelola BPSK itu adalah uang Tuhan. Bukan uang mereka. Persembahan yang kita berikan itu kepada Tuhan supaya benar-benar hidup kita itu benar-benar hidup orang yang sudah berjudika. Judika, bela perkara aku Tuhan. Bela aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Dan inilah hidupku kupersembahkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami. Supaya kami benar-benar hidup sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan dengan kasih yang tidak terukur dengan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bersedia mengorbankan dirinya menjadi korban pengampunan dosa, menjadi korban pendamaian. Kuatkan kami Tuhan untuk menjauhkan segala bentuk kehidupan yang tidak Kau kehendaki. Supaya kami bertumbuh sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa berusaha mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Untuk membedakan mana kehendak-Mu, mana yang tidak Engkau kehendaki. Dan mampu melakukan yang Engkau kehendaki. Saat kami selesai ibadah ini Tuhan, kami akan melanjutkan dengan acara kami. Ajar kami Tuhan supaya semua acara yang kami lakukan itu tetap dalam naungan ibadah kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.